Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 12 November 2024, tertulis dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 4. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Song surung ni goarna natinian nai, nama ngatasi akka suru-suruan, songonido surung ni hasangaponna martibakonna sida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, dalam rencana keselamatan umat manusia, Allah dengan berbagai cara telah menyampaikan pesan keselamatan itu sejak dahulu melalui nabi-nabi. Tetapi pada akhirnya Dia mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai puncak dari karya keselamatan bagi dunia. Lewat pasal 1 ini, penulis surat Ibrani menggambarkan keagungan Yesus Kristus yang diangkat jauh di atas para malaikat, yang menegaskan bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi seperti nabi-nabi yang diutus Allah sebelum Dia, melainkan Dia adalah anak Allah yang memiliki otoritas ilahi dan posisi tertinggi di atas segala ciptaan, termasuk malaikat-malaikat. Dengan pengakuan ini kita harus mengambil sikap untuk mengabdi dan menyembah Dia dengan iman yang harus terfokus hanya kepadanya. Mengaku Yesus adalah lebih besar daripada segala kuasa lain. Dengan itu kita diingatkan bahwa kita memiliki pengantara dan pelindung yang penuh kuasa, yang menjadi tempat pengaduan dan sandaran iman kita dalam setiap pergumulan dan kesulitan. Kita memiliki Yesus yang setia dan berkuasa untuk menolong kita melewati segala tantangan. Jika Tuhan Yesus demikian mulia dan tinggi, maka respon kita haruslah hidup dalam ketaatan penuh kepadanya. Kita tidak perlu berpaling atau mencari solusi atas persoalan hidup kita kepada yang lain di luar Kristus, tetapi tetap teguh dan konsisten meyakini kuasa-Nya dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Sahabatku, firman Tuhan juga menegaskan kepada kita tentang sebuah kebenaran mutlak, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada pengorbanan, tidak ada hukum atau usaha manusia yang dapat menggantikan karya penebusannya. Kita dipanggil untuk hidup dengan keyakinan penuh bahwa melalui pengorbanan Yesus, kita menerima penebusan dosa dan hubungan yang diperbaharui dengan Tuhan Allah. Jadi keselamatan yang diberikannya bukan hanya tentang persoalan dan hal-hal duniawi, seperti sakit, penyakit, kebutuhan finansial, dan hal-hal lahiriah lainnya. Yesus memang berkuasa membawa kita keluar dari persoalan-persoalan lahiriah kita. Dia berkuasa memulihkan penyakit, memberikan kita segala sesuatu yang perlu dengan kelimpahan. Tetapi jauh melebihi itu, Yesus lebih mengutamakan keselamatan jiwa kita. Pengakuan iman yang demikian akan membuat kita tangguh dan tetap berpengharapan dalam menjalani hidup, sekalipun menghadapi berbagai-bagai persoalan, masalah kesehatan, kebutuhan finansial, dan pergumulan lainnya. Biarlah ini menginspirasi kita untuk hidup dalam kekaguman, penghormatan, dan ketaatan kepada Dia yang jauh lebih tinggi daripada malaikat dan dari seluruh makhluk di bumi dan di sorga, Sang Raja di atas segala raja. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.